Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan mata pelajaran SKI. Mari belajar bersama bab 2, upaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan berbagai kesepakatan dengan kelompok non-muslim. Upaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan berbagai kesepakatan dengan kelompok non-muslim melalui 3 cara. Yang pertama, Piagam Madinah. 2. Perjanjian Hudaybiyah. 3. Komunikasi dengan raja-raja non-muslim. Baiklah Anandaku, hari ini kita akan mempelajari di bab yang kedua yang berjudul Perjanjian Madinah. Hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin dari Mekkah ke Madinah menjadi dimulainya awal babak baru dalam perkembangan dakwah Islam. Setelah tiba di Madinah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan 3 hal yang penting di dalam membina masyarakat Madinah. 3 hal tersebut adalah: yang pertama, membangun Masjid Nabawi. Langkah yang kedua, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Dan yang ketiga, mengadakan perjanjian damai dengan kaum non-muslim di Madinah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam perlu mengadakan perjanjian damai dengan kaum non-muslim di Madinah karena ketika Nabi Muhammad dan umat Islam tiba di Madinah, di wilayah Madinah telah tinggal beberapa golongan, baik itu golongan muslim maupun golongan non-muslim. Perjanjian damai ini dibuat pada tahun 622 Masehi. Perjanjian damai dengan penduduk Madinah yang non-muslim ini disebut dengan Perjanjian Madinah, atau disebut juga Mitsaqul Madinah. Penduduk Madinah non-muslim yang dimaksud dalam perjanjian tersebut adalah kaum Yahudi. Kaum Yahudi yang tinggal di Madinah terdiri dari beberapa bani. Di antaranya adalah Bani Kainuka, Bani Nadir, Bani Quraizah, dan juga kaum Yahudi Khaybar. Selain Yahudi, kaum non-muslim lain adalah mereka yang beragama Nasrani. Namun, kelompok ini merupakan kelompok minoritas yang berasal dari Bani Najran. Kaum Yahudi sebenarnya telah lama mengetahui tentang kebenaran ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah dan mengetahui tentang berita kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu telah terdapat di dalam kitab-kitab mereka. Namun, setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang, mereka tetap tidak mau beriman dan mengingkari dari kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Nah teman-teman, keberagaman yang terdapat di dalam masyarakat Madinah membuat suku-suku dan kelompok masyarakat yang tinggal di sana kerap berperang satu sama lain dan kerap terjadi perselisihan. Untuk itulah Rasulullah Muhammad mengadakan perjanjian Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghormati kebebasan beragama di dalam masyarakat Madinah. Perjanjian Madinah merupakan sikap toleransi dalam kehidupan kaum muslimin dan kaum non-muslim. Dengan adanya saling menghormati maupun menghargai di dalam kehidupan masyarakat Madinah, maka dapat menciptakan kota Madinah yang damai, aman, dan juga tentram. Inilah tujuan dari perjanjian Madinah. Isi Piagam Madinah. 1. Semua kelompok yang menandatangani piagam merupakan suatu bangsa. 2. Masing-masing kelompok bebas menjalankan ajaran agamanya tanpa campur tangan kelompok lain. 3. Bila salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok lain wajib untuk membelanya.
4. Kewajiban penduduk Madinah, baik kaum muslimin, non-muslim, ataupun bangsa Yahudi, harus saling bantu-membantu moral dan material. 5. Mereka harus saling menasihati, berbuat baik, dan tidak boleh berbuat jahat. 6. Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah dan beliau menyelesaikan masalah yang timbul antar kelompok. Unsur-unsur terbentuknya negara Islam. Ditetapkannya Piagam Madinah merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Madinah dan sekitarnya seakan-akan merupakan satu negara yang makmur. Pelaksana pemerintahan dan penguasa mayoritas adalah orang-orang Muslim. Sehingga dengan begitu Madinah benar-benar menjadi ibu kota bagi orang Islam. Madinah dapat diartikan sebagai terbentuknya negara Islam yang memiliki unsur-unsur berikut. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara. Kedua, kota Madinah sebagai wilayahnya. 3. Piagam Madinah sebagai undang-undang dasarnya. 4. Orang Islam, Yahudi, dan penyembah berhala sebagai rakyatnya. Piagam Madinah memiliki fungsi sebagai berikut. Pertama, menyatukan suku Aus dan suku Khosraj. Kedua, Nabi Muhammad diakui sebagai hakim dan kepala negara. Yang ketiga, kebebasan rakyat dijamin. Keempat, mengembangkan sikap toleransi antar umat. 5. Menghentikan adat istiadat buruk bangsa Arab. Berakhirnya Piagam Madinah. Perjanjian Madinah ini tidak dapat bertahan lama karena golongan Yahudi berkhianat. Jadi di Madinah itu ada orang Islam yang terdiri dari kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Ada suku Aus dan suku Khosraj dan suku-suku yang lain. Dan ada juga bangsa Yahudi. Mereka, orang-orang Yahudi ini terus-menerus berusaha memecah belah kaum muslimin dan berusaha membunuh Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin yang imannya masih lemah, banyak yang terpengaruh hasutan orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Setelah Abdullah bin Ubay tewas, pengikutnya sadar dan kembali mengikuti ajaran Islam dengan baik. Jadi, sebab berakhirnya Piagam Madinah karena golongan Yahudi mengkhianati perjanjian atau kesepakatan atau Piagam Madinah. Terdapat 10 kandungan utama dari Piagam Madinah yang antara lain adalah: pertama, pengakuan terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin di Madinah. Kedua, mengakui kaum Ansor dan Muhajirin sebagai kaum yang bertanggung jawab terhadap agama, Rasul, dan masyarakat Islam. Ketiga, setiap kaum bebas untuk beragama dan mengamalkan cara hidup masing-masing. Keempat, orang Islam dan Yahudi bertanggung jawab terhadap keselamatan negara Madinah dari serangan musuh. Kelima, orang Yahudi dibenarkan hidup dengan cara mereka serta menghormati kaum muslimin. Keenam, setiap masyarakat Madinah bertanggung jawab menjaga kebersamaan dan persatuan di Madinah. Ketujuh, setiap orang tidak boleh menyakiti dan memusuhi orang lain atau kaum lain. Kedelapan, hendaklah setiap orang tolong-menolong dalam pembangunan, ekonomi, dan keselamatan negara Madinah.
Kesembilan, setiap kaum dalam memutuskan permasalahan maka harus merujuk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin negara Madinah. Yang kesepuluh, setiap pihak dilarang untuk menjalin komunikasi dengan kaum musyrikin Quraisy Mekah dan juga sekutunya. Jadi, hikmah dan pelajaran apa ya yang dapat kita ambil dari Piagam Madinah ini? Melalui Piagam Madinah ini, Rasulullah mencontohkan bagaimana mengatur masyarakat yang beragam. Isi dari Piagam Madinah juga menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang cinta damai dan sangat toleransi terhadap pemeluk agama lain selain Islam. Melalui Piagam Madinah, Rasulullah juga menunjukkan keteladanan tentang kebijaksanaan dalam mengatur tata kehidupan masyarakat yang berbeda-beda, agar meskipun berbeda-beda, namun masyarakat dapat bersatu dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan juga kedamaian. Piagam Madinah juga menunjukkan bagaimana umat Islam adalah umat yang dapat hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain. Islam bahkan tidak memperbolehkan untuk memaksakan agama terhadap orang lain. Piagam Madinah juga menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah rahmatan lil alamin, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam yang telah menjadikan masyarakat Madinah yang berbeda keyakinan, sosial kemasyarakatan, suku dan kedaerahannya dapat bersatu menjadi warga masyarakat Madinah yang sama-sama berdampingan dengan aman dan damai. Sehingga Nabi Muhammad menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia, bukan hanya bagi umat Islam saja. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, jaga kesehatan dan patuhi prokes 5M. Sampai jumpa pekan depan. Salam semangat.